声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 196, cermin medium roh. Klein bergegas keluar dari brankas berat itu sambil mundur. Baru setelah menyadari bahwa semuanya tampak baik-baik saja, dia menjadi tenang. Patung tulang putih itu menyeramkan. Meskipun tidak berbahaya, patung itu membuatku merinding. Mungkinkah itu yang disebut iblis primordial? Dewa jahat seperti Hiden Sage, sisi gelap alam semesta, atau pencipta sejati? Klein mengingat firasatnya tentang Nyonya Sharon, dan dia tiba-tiba mengerti keberadaan apa yang mungkin diwakili oleh patung tulang putih itu. Tepat saat ia berpikir, spiritualitasnya tergerak saat firasat buruk mencengkeramnya. Klein dengan cepat terbang ke samping jendela dengan pola yang rumit dan melihat ke jalan di luar. Dia melihat sebuah kereta melaju menuju gerbang depan di bawah cahaya lampu jalan gas. Nyonya Sharon kembali, ada tarikan di hatinya saat dia akhirnya memahami sumber firasat buruknya. Mengingat bahwa Trissy baru menjadi wanita setelah sekuens 8 instigator, Madame Sharon kemungkinan besar adalah sekuens 7. Dan karena Madame Sharon telah aktif di lingkungan sosial Tingen selama bertahun-tahun, dia kemungkinan besar jauh lebih kuat daripada Trissy. Klein tidak berani mengambil risiko mengandalkan Flaring Sun Charm dan peluit tembaga Azik. Sebaliknya, dia membuat keputusan yang bijaksana untuk pergi. Jumlah jimatnya terbatas. Ditambah lagi, dia tidak tahu kapan dia bisa mengeluarkan artefak tertutup, Mutatetsun Secret Emblem, lagi. Oleh karena itu, jika situasinya tidak mendesak, Klein tidak ingin menyia-nyiakan jimatnya yang paling kuat. Dia juga akan kesulitan menjelaskan dirinya sendiri jika dia menggunakannya. Aku tak bisa begitu saja memberitahu Dun bahwa ada ahli yang baik hati kebetulan lewat dan menolongku, kan? Adapun mengapa dia tidak ingin menggunakan peluit tembaga Azik, itu karena Klein tidak yakin apakah utusan yang dipanggil itu memiliki kemampuan untuk bertarung. Bagaimana jika utusan itu hanya terlihat kuat tetapi hanya tahu cara mengirim surat? Dengan apa yang kutemukan sebelumnya, seharusnya sudah cukup bagi Nighthawk kuat untuk mengambil tindakan. Mengapa aku harus melawan Madame Sharon sendirian? Kita benar-benar bisa menghajarnya, Klein menekankan dalam hati dan mengakhiri pemanggilannya. Dengan desiran, dia kembali ke dunia di atas kabut abu-abu. Dia kemudian dengan cepat membungkus dirinya dalam spiritualitas dan merangsang penurunan cepat untuk kembali ke tubuhnya dalam kenyataan. Ia segera memadamkan api dan menyingkirkan lilin. Ia menyingkirkan dinding spiritualitas dan meninggalkan kamar tidur Madame Sharon. Ia mengambil jalan yang sama untuk kembali. Tetapi ia tidak punya waktu untuk memasang kembali baut di pintu balkon. Sambil meluncur turun melalui pipa air, Klein memanjat tembok yang berada di seberang pintu masuk rumah. Ia tetap bersembunyi hingga mencapai jalan di sebelahnya. Kemudian, ia menyewa kereta malam yang mahal menuju jalan Zotland. Nyonya Sharon, yang tampak cantik dalam balutan gaun hitamnya, perlahan berjalan ke lantai 2. Ia menyuruh pembantunya pergi dan membuka pintu kamar tidurnya. Matanya yang jernih dan murni tiba-tiba terkonsentrasi dan memantulkan benang-benang halus yang hampir transparan dan tak terlihat. Benang-benang itu tidak memiliki kilau spiritualitas. Benang-benang itu seperti rambut manusia yang berubah secara patologis. Jika seseorang belum mengetahui keberadaannya atau memiliki sepasang mata yang sangat istimewa, mereka tidak akan memperhatikan helai-helai benang itu.
Semua benang halus itu telah robek dan jatuh ke tanah. Nyonya Sharon menyipitkan matanya dan mengarahkan fokusnya ke brankas logam abu-abu tebal. 36 Zotland Street, perusahaan keamanan Blackton. Dunn sedang membaca koran dengan santai sambil menyilangkan kaki. Ia menatap Klein yang muncul di depan pintu kantornya dengan ekspresi aneh. Ia mendesah dan berkata, "Bukankah kau seharusnya menyelinap ke rumah Nyonya Sharon untuk melakukan penggeledahan awal? Apakah kau menemui masalah?" Klein mengangguk dengan serius dan berkata, "Ya, aku menduga bahwa Nyonya Sharon adalah anggota Sekte Iblis." "Anggota Sekte Iblis?" Dunn menurunkan koran dan merenungkan kata-katanya. Dia kemudian bertanya dengan serius, "Apa yang kamu temukan?" Klein tidak duduk, dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan menopang berat tubuhnya dengan tangannya yang memegang tepi meja kerja. "Pertama, saya menemukan sebuah foto. Ada seorang pria muda di foto itu, tetapi dia sangat mirip dengan Nyonya Sharon. Kalau saja dia berganti pakaian wanita, memakai riasan, dan sedikit mengedit fotonya dengan Photoshop, dia akan terlihat persis seperti Madam Sharon." Klein menahan keinginannya untuk mengolok-olok. Mirip dengan instigator Tracy, mata Dunn berbinar saat dia tercerahkan. Mereka sebelumnya telah meramalkan bahwa Tracy kemungkinan besar adalah anggota Sekte Iblis Wanita. "Ya," Klein mengangguk dengan emosi campur aduk sambil melanjutkan, "saya menggunakan ramalan untuk menemukan bahwa Nyonya Sharon memiliki patung tulang putih di kompartemen tersembunyi di brankasnya. Patung itu adalah patung wanita yang sangat cantik, tetapi rambutnya sangat panjang sampai ke mata kaki. Setiap helainya setebal ular berbisa. Di ujungnya ada mata. Mata itu tampak agak menyeramkan. Kapten, apakah itu gambar dari iblis purba? Karena izin keamanannya tidak memadai, informasi tentang sekte iblis yang dapat dibacanya sangat terbatas." Dunn mengingat dan mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata, "Itulah gambaran dari iblis purba. Kita harus segera mengambil tindakan dan mengambil alih kendali Nyonya Sharon." Klein langsung setuju dan berkata, "Jika Nyonya Sharon adalah seorang Beyonder Mid-Sequence dari Sekte Iblis Wanita, aku harus berasumsi bahwa dia akan dapat mengetahui bahwa seseorang telah menyelinap ke kamar tidurnya." Kemudian, dia tiba-tiba merasa bingung saat dia berkata, "Kapten, mengapa 7 dewa ortodoks hanya memiliki simbol tanpa gambar yang sebenarnya? Sementara dewa-dewa jahat yang saat ini aku ketahui memiliki penampilan antropomorfik. Pencipta sejati dan iblis primordial adalah contohnya. Apakah ini salah satu perbedaan antara dewa ortodoks dan dewa jahat? Mengapa ada perbedaan seperti itu?" Klein menambahkan dalam hati, tetapi dia dengan bijak tidak mengatakannya. "Itulah salah satu perbedaan antara dewa ortodoks dan dewa jahat." Dunn memberikan jawaban yang meyakinkan. Kemudian, dia bangkit dan berjalan menuju rak pakaian. Dia berkata, "Jangan menunda lebih lama lagi. Aku khawatir Nyonya Sharon akan melarikan diri." Lalu, Dunn berhenti sejenak. "Naiklah ke atas untuk menjemput Kenley. Dengan kita bertiga bertindak bersama, kita bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan satu artefak tertutup. Madam Sharon kemungkinan besar lebih tinggi dari Beyonder urutan 7. "Kapten, kau sangat bijaksana." Klein menjawab tanpa ragu, "Baiklah." Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapten, artefak tertutup mana yang akan kamu gunakan?" Dunn mempertimbangkan kata-katanya sebelum menjawab, 30217. Karena tidak banyak artefak tersegel di balik gerbang Canis kota Tingen, Klein segera teringat apa yang ingin digunakan Kapten. Nomor 0217. Nama, cermin medium roll. Tingkat bahaya,
3. Sangat berbahaya, harus digunakan dengan hati-hati. Hanya dapat diminta untuk operasi yang memerlukan 3 orang atau lebih. Klasifikasi keamanan, anggota Night Hawk resmi atau lebih tinggi. Metode tertutup, simpan di tempat yang benar-benar gelap. Deskripsi, bagian belakang cermin dilapisi merkuri, bagian depan cermin memiliki 3 retakan kecil. Penyelidik pertama yang melihat ke cermin melihat seorang gadis berambut panjang yang menangis terseduh-seduh. Kemudian, ia menemukan gadis itu memanjat keluar dari cermin. Dari banyak percobaan dengan artefak, gambar yang dipantulkan di cermin berbeda-beda pada sebagian besar waktu. Bahkan jika orang yang sama menggunakannya berulang kali, mereka akan menghadapi hal-hal yang berbeda dengan tingkat bahaya yang berbeda-beda. Namun, mereka akan memprioritaskan berurusan dengan orang yang melihat cermin terlebih dahulu. Situasi yang paling berbahaya adalah melihat diri sendiri di cermin. Jika tidak ada seorang pun yang melihat ke cermin, dengan prasyarat adanya cahaya, sebuah gambar akan muncul secara otomatis setiap 3 jam. Ia tidak memiliki ciri-ciri hidup apapun. Catatan, cermin itu awalnya milik seorang medium roh dan merupakan cermin yang sangat biasa sampai suatu hari medium roh itu bunuh diri saat melihat ke dalamnya. Memang, tidak banyak artefak tertutup di balik gerbang Canis yang dapat digunakan dalam pertempuran Beyonder. 30217 adalah pilihan yang bagus. Klein tidak berbicara lebih jauh saat dia segera berlari ke ruang rekreasi Night Hawks untuk menjemput Sleepless Kenley. Malam itu giliran Royal yang bertugas di gerbang Canis. Leonard sedang tidak bertugas, seekat Rom berpatroli di area seperti pemakaman Rafael, dan anggota baru itu baru akan tiba pada hari Minggu. Karena itu, Dun hanya bisa memilih Frye dan Kenley. Mengingat Madame Sharon berasal dari sekte iblis dan tidak banyak berhubungan dengan roh orang mati, ia memilih yang terakhir. Setelah beberapa menit, Dun kembali dari ruang bawah tanah. Ia memegang cermin yang dibungkus rapat dengan kain hitam tebal. Terus terang saja, jika aku tidak tahu sebelumnya, aku tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah cermin. Tidak ada yang terbuka. Klein melangkah maju dengan Kenley yang berukuran mungil. Kau bertugas menggunakan artefak tertutup 30217. Dun menyerahkan cermin itu pada Kenley. Melihat itu, Klein tiba-tiba menyadari bahwa dia adalah Beyonder Sequence 8 dan dia memiliki kemampuan untuk bertarung secara langsung. Dia tidak bisa hanya bersembunyi di samping sebagai pendukung. Waduh, aku jadi agak gugup. Dia menyentuh mantra tidur di sakunya dan memastikan bahwa dia sudah siap. Satu-satunya masalah adalah agar lebih mudah untuk memanjat, aku tidak membawa tongkatku. Aku bisa meminjam milik Kenley. Dia memegang cermin di satu tangan dan pistol di tangan lainnya, itu seharusnya sudah cukup. Di tengah pikiran Klein, ketiganya tiba di lantai bawah dan menaiki kereta kuda menuju Jalan Osna. Dalam perjalanan mereka ke sana, Kenley menatap artefak tertutup 30217 di tangannya. Ia mendesah karena ketegangan. Ini pertama kalinya saya terlibat dalam operasi berbahaya seperti itu. Biasanya, Night Hawks tidak akan menggunakan artefak tertutup untuk menangani insiden Beyonder. Ketika mereka pergi ke kota Morse, mereka telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan lambang suci matahari bermutasi sebagai tindakan pencegahan. Mengingat betapa jauhnya kota Morse, akan butuh waktu lama untuk sampai ke sana jika mereka membutuhkannya. Kali ini, mereka hampir yakin bahwa target mereka adalah Beyonder Mid Sequence. Jangan khawatir, mungkin Nyonya Sharon sudah melarikan diri, jawab Klein sambil tersenyum. Jujur saja, dia sama tegangnya dengan Kenley. Mata Dun berbalik dan menatapnya tanpa daya.
Mari kita coba untuk tidak membiarkan Nyonya Sharon lolos. Sekitar 20 menit kemudian, ketiga Nighthawks tiba di Jalan Osna. Mereka melihat taman dan rumah Madam Sharon dalam kegelapan. Rumah itu sunyi senyap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Klein mengeluarkan bandul di lengan baju kirinya dan membuat ramalan cepat. Ada bahaya di dalam, ada bahaya di dalam. Setelah ia melafalkan pernyataan tersebut sebanyak 7 kali, ia membuka matanya dan melihat liontin topas berputar searah jarum jam. Amplitudo dan kecepatannya dianggap tingkat sedang. Itu berarti ada bahaya di sana. Tidak terlalu tinggi, tetapi tidak juga terlalu rendah. Penguasa misteri bab 197, operasi. Ada bahaya di sana. Tidak terlalu tinggi, tetapi tidak juga terlalu rendah. Ini berarti Nyonya Sharon masih berada di gedung itu. Dia belum melarikan diri. Klein terdiam sesaat, segera menyadari alasannya. Dia memasuki kondisi unik dengan memanggil dirinya sendiri untuk memeriksa brankas. Dia tidak merusak kunci dengan paksa saat memeriksa kompartemen rahasia. Dia juga tidak mengaktifkan jebakan tersembunyi. Dengan demikian, Nyonya Sharon tidak akan mengetahui bahwa rahasianya telah terbongkar. Dia hanya akan berpikir bahwa ada pembobolan atau ada detektif swasta yang memeriksanya tetapi tidak berhasil. Dalam situasi seperti itu, masuk akal jika dia tetap tinggal di rumah. Itu masuk akal. Kehilangan ketenangan karena masalah kecil dan bereaksi berlebihan bukanlah Madam Sharon yang selama ini dipahami Klein. Dia adalah seorang sosialita yang tenang yang mampu bersikap takut dan menyedihkan, serta anggota Beyonder dari Demoness Sect yang telah menyembunyikan identitasnya selama bertahun-tahun. Jika telepon sudah ditemukan, Nyonya Sharon pasti akan menelepon salah satu kekasihnya dan mengeluh tentang keamanan di kota Tingen sambil mengisyaratkan bahwa itu adalah Nyonya Maynard. Klein mulai membayangkan sebuah plot yang melodramatis. Ia memberitahu Dun dan Kenley hasil ramalannya serta tebakannya. Itu kesimpulan yang paling masuk akal. Dun menekan topinya sambil melihat ke lantai 2 apartemen Madam Sharon. Kita tidak perlu terburu-buru. Kenapa? Kenley, yang memegang artefak tertutup 30217, bertanya secara naluriah. Dia dipenuhi rasa takut terhadap cermin medium roh di tangannya. Dia takut bahwa beberapa kejadian tak terduga akan muncul dari artefak tertutup. Dun mengenakan sarung tangan hitamnya dan menatap Klein. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi ketika kita mencoba menangkap instigator Trissy? Saya ingat, jawab Klein setelah berpikir sejenak. Dia tampaknya mampu mendeteksi keberadaan kami dan memberikan respons yang diperlukan, yang mengakibatkan keberhasilannya melarikan diri. Saya juga ingat menyarankan penggunaan pemboman rumah ketika kapten bertanya kepada saya bagaimana saya akan menangani situasi tersebut. Itu adalah metode yang paling aman dan paling jitu. Namun tidak kali ini, kita tidak dapat menggunakannya di sini karena ada banyak pembantu yang tidak bersalah di rumah Nyonya Sharon. Jika kita memberitahu mereka terlebih dahulu dan membuat mereka mengungsi, itu pasti akan menarik perhatian Nyonya Sharon. Menurut Leonard, Trissy dapat berubah menjadi tidak terlihat. Kita harus berasumsi bahwa Nyonya Sharon juga memiliki kemampuan itu. Klein langsung menghubungkan titik-titiknya. Dun menatap bulan merah di langit dan berkata, "Bagus, jawabanmu sangat bagus. Kamu cukup intuitif dalam situasi seperti itu. Kita tidak bisa mendekatinya dengan gegabah dan akhirnya membuat Nyonya Sharon khawatir. Aku akan mencoba menyeretnya ke dalam mimpi dari kejauhan. Jika aku berhasil, kau dan Kenley akan pergi dan menangkapnya. Baiklah, kau dapat memutuskan apakah akan membunuhnya atau tidak. Bunuh dia jika kau tidak bisa mengendalikannya.
Keselamatanmu adalah yang terpenting, Kapten. Jalan pikiranmu selalu begitu jelas di saat-saat kritis seperti ini. Aku hanya menunggumu mengatakan itu. Klein memuji dalam hatinya. Selama berbulan-bulan, Klein telah memahami sebagian besar sifat unik dari berbagai kekuatan Beyonder milik rekan-rekannya saat ia mengobrol santai dengan Dun, Leonard, Frye, dan yang lainnya. Di antara mereka, Dun Smith yang merupakan Nigma dapat dengan bebas memasuki mimpi orang yang sedang tidur meskipun ia berada di rumah atau di perusahaan keamanan Blackton. Tetapi bagaimana dia melakukannya adalah rahasia urutannya sendiri, dan Klein tidak menanyakannya terlalu dalam. Kemampuan untuk menyeret seseorang ke dalam mimpi memiliki jangkauan terbatas dan biasanya digunakan selama konfrontasi langsung. Namun Klein pernah mendengar Kapten mengatakan bahwa kemampuan itu juga memiliki efek tertentu ketika digunakan dalam radius 100 meter. Namun, ia butuh waktu untuk menyelesaikan prosesnya. Ia tidak bisa melakukannya secara instan, karena prosesnya mirip dengan membujuk anak untuk tidur. Pada saat ini, Dun akan menyeret Madam Sharon yang jauh ke dalam kondisi tidur, sedikit demi sedikit. Setelah menyelesaikan tahap pertama pengekangan, ia akan menciptakan kondisi yang paling menguntungkan bagi Klein dan Kenley. Baiklah, Kenley pun agak menerima rencana Kapten. Tanpa banyak bicara lagi, Dun bersandar di sudut dinding dan memejamkan mata. Ia menyatukan kedua tangannya dan menundukkan kepala. Jaket hitam dan topi sutranya menyatu dengan malam. Di kamar tidur yang mewah, Nyonya Sharon bersandar di kursi goyangnya yang nyaman, telanjang bulat. Tubuhnya yang indah dan sempurna terekspos sepenuhnya. Kadang-kadang ia menoleh ke arah cermin besar untuk mengagumi pesona dirinya. Saat dia melihat, wajahnya memerah karena air mata mengalir di matanya. Ekspresinya memancarkan kelembutan aneh di tengah kebingungannya. Patung kerangka Dewi itu terletak di atas meja di sampingnya. Helaian rambutnya yang tebal tampak lembut di bawah cahaya merah muda yang hangat. Perlahan-lahan, frekuensi Madam Sharon menatap cermin berkurang. Sedikit demi sedikit, kelopak matanya tak bisa menahan diri untuk tidak terkulai. Detik demi detik berganti menit ketika Klein tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana Kapten akan memberitahu Kenley dan dirinya sendiri setelah ia berhasil menyeret Madam Sharon ke dalam mimpi? Nyonya Sharon akan terbangun jika Kapten keluar dari kondisi mimpi buruknya. Dan dia akan menyadari ada yang tidak beres. Aku penasaran apakah Kapten mampu memberikan isyarat tangan saat bermimpi pada saat yang sama? Klein melihat ke arah Kenley yang khawatir mondar-mandir dan bermaksud untuk membicarakan hal ini dengannya untuk mengalihkan perhatiannya. Pada saat itu, pikirannya menjadi kabur. Dia melihat bulan merah raksasa, serta Kapten Dun Smith dengan jaket hitamnya di bawah bulan. Ada juga Kenley yang pendek, ekspresinya linglung. Klein menyadari bahwa dia juga sedang bermimpi. Aku telah diseret ke dalam mimpi oleh Kapten. Jadi begitulah cara dia akan memberitahu kita. Dia ingin menepuk jidatnya sendiri. Tetapi hanya bisa mempertahankan keadaan seperti kesurupannya sambil berkata dengan bingung, "Kapten?" Dun mengangguk sedikit dan berkata, "Nyonya Sharon telah memasuki mimpi. Anda dapat mengambil tindakan sekarang." Ia kemudian menekankan, "Ingatlah untuk berhati-hati dan jangan terlalu gegabah. Kita lebih baik kehilangan kesempatan daripada mengambil risiko yang tidak perlu." Tepat saat dia menyelesaikan kalimatnya, dunia di hadapan Klein hancur berkeping-keping. Matanya kembali memantulkan Dun Smith. Dia masih berada di sudut dinding, menunduk dengan kedua tangannya terkepal erat. Di sisi lain, Kenley yang berhenti mondar-mandir pun ikut membuka matanya. Keduanya bertukar pandang dan mengangguk.
keduanya memasuki kondisi siap menjalankan operasi mereka. Meskipun ini adalah pertama kalinya Kenley berpartisipasi dalam misi yang relatif berbahaya, ia masih lebih berpengalaman daripada Klein. Ia telah menghadiri banyak misi resmi, jadi ia dengan cepat menyesuaikan kondisi mentalnya menjadi tenang dan tajam. Tentu saja, ini juga dapat dikaitkan dengan peningkatan yang terjadi pada Sleepless pada malam itu. Ini juga salah satu alasan mengapa Dun memilih Kenley daripada Frye untuk operasi ini. Ayo pergi. Sebagai sekuens 8, Klein mengambil peran sebagai pemimpin, memberi isyarat kepada rekannya untuk mengikuti. Kenley tidak keberatan. Ia mencengkeram cermin yang dibungkus rapat itu dan memperhalus langkahnya saat mengikutinya. Klein menuntunnya ke tempat ia memanjat tembok sebelumnya. Ia berpegangan pada celah-celah tembok dan berhasil mencapai puncak tembok dengan mudah. Dia mempertahankan keseimbangannya yang luar biasa itu dan berbalik, membungkuk, dan meraih cermin medium roh yang dilemparkan Kenley. Saat ia menyentuh cermin itu, Klein merasakan persepsi spiritualnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah apa yang ditutupi oleh kain hitam itu bukanlah cermin, melainkan pintu menuju dunia alternatif yang tidak dikenal dan berbahaya. Memang, benda apapun yang memerlukan penyegelan pasti memiliki sisi jahat di dalamnya. Klein bergumam dalam hati dengan penuh kerinduan saat dia melihat Kenley memanjat tembok. Agar memudahkan pergerakan, Kenley meletakkan tongkatnya di samping Dun. Klein tidak memikirkan hal itu. Setelah berjalan melewati taman ke sisi gedung, dia memanjat pipa ke balkon lantai 2, seperti yang dilakukannya sebelumnya. Dia lalu tergantung secara alami pada kedua kakinya, membiarkan tubuhnya jatuh, sekali lagi mengambil artefak tertutup 30271. Kenley menatapnya dengan bingung. Namun, dia langsung menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Pada saat itu, Klein terkejut dengan tindakannya sendiri. Dia mengerahkan tenaga menggunakan pinggangnya, dan dengan dukungan tangan kirinya, dia dengan mudah terbalik. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa aku bergerak seperti itu? Rasanya begitu alami. Apakah itu kemampuan badut? Ia berpikir kembali dan merasa bahwa ia mampu menampilkan karakteristik unik seorang badut dengan lebih baik dalam praktik yang sebenarnya. Setelah menunggu Kenley dengan mudah berjalan ke atas, Klein menyerahkan cermin medium roh kembali kepadanya sebelum menarik membuka pintu balkon yang tidak terkunci. Kenley dengan hati-hati menarik kain hitam yang melilit artefak tertutup 30271. Ia mengarahkan cermin benda itu ke bawah, memantulkan ubin di tanah. Salah satu aturan cermin medium roh ialah tidak menggunakannya pada diri sendiri atau pasangan Anda. Setelah menyingkirkan kain hitam itu, Kenley mengeluarkan revolvernya dan mengikuti Klein. Mereka berjalan melewati koridor menuju kamar tidur Madame Sharon, langkah kaki mereka ringan. Klein mengayunkan revolvernya yang telah disiapkan, dan sambil mengaktifkan spirit vision-nya, dia mengulurkan tangan kirinya ke gagang pintu. Ia tidak berani ceroboh karena ramalannya mengatakan akan ada bahaya. Alasan mengapa dia tidak membuat ramalan cepat lainnya adalah karena dia tahu keberadaan patung iblis primordial di ruangan itu. Pada jarak ini, ramalannya pasti akan terganggu. Dia tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk mendapatkan jawaban yang jelas tanpa bergantung pada penghalang kabut abu-abu. Selain itu, dengan Kenley di sampingnya, tidak ada cara baginya untuk memasuki ruang misterius itu. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, apa yang memasuki bidang penglihatan Klein dan Kenley adalah cahaya hangat dari lampu gas. Lalu, mereka melihat Nyonya Sharon terkulai di kursinya, begitu pula dengan tubuhnya yang memikat. Namun, Nyonya Sharon tidak tertidur.
Ia berbaring di kursinya dengan senyum tipis di bibirnya, menatap lurus ke arah kedua tamunya. Secara naluriah, Kenley membalik telapak tangannya dan mengarahkan cermin medium roh ke Madam Sharon. Klein awalnya terdiam, lalu berseru, "Tidak." Dia ingat betul bahwa ada cermin besar di sisi lain kursi. Tapi sekarang tidak ada lagi. Cermin medium roh telah mengunci Madam Sharon hanya dalam sedetik. Namun bayangan Nyonya Sharon menjadi kabur sebelum berubah menjadi cermin ukuran penuh. Kenley menatap dirinya di cermin dan juga artefak tertutup 30271 yang memantulkan bayangannya sendiri. Sosok itu langsung muncul di dalam cermin medium roh. Sosok itu adalah sosok Kenley sendiri yang tanpa ekspresi dan menyeramkan. Klein merasakan anggota tubuhnya menjadi kaku seolah-olah dia telah terjerat oleh benang tak kasat mata. Sosok anggun muncul di samping cermin besar itu. Sosok itu adalah Nyonya Sharon yang mengenakan gaun tidur. Dia melirik kedua penyusup itu dan terkekeh. "Jika saja patung itu tidak ada di sampingku, aku pasti sudah tertidur lelap sekarang, menunggumu membangunkanku dengan ciumanmu." Pada saat itu, Klein tiba-tiba meneriakkan istilah sederhana dalam bahasa Hermes kuno, "Crimson." Dia tidak tahu kapan dia memasukkan telapak tangan kirinya ke dalam saku. Dia dengan cekatan menjentikkan jari-jarinya dan mengeluarkan mantra tidur. Penguasa misteri bab 198 mengambil keunikan. Jimat perak itu tiba-tiba berubah sedingin es, bagaikan lapisan kristal dengan lapisan es. Klein menggigil dan tiba-tiba menjadi lebih waspada, ketakutan dan kegelisahannya membeku sementara. Dia segera menyuntikkan spiritualitasnya ke dalam jimat itu dan mendorong kepingan perak tipis itu keluar dari sakunya dengan ujung jarinya, menyebabkan kepingan itu terjatuh ke kakinya. Api merah muncul di udara, dan suara ledakan ringan terus-menerus bergema di ruangan itu. Perasaan tenang dan mendalam langsung terpancar dan menyelimuti sebagian besar kamar tidur, termasuk Madam Sharon, Sleepless Kenley, dan juga Klein sendiri. Mantra tidur adalah benda yang tidak membedakan antara musuh dan penggunanya. Dalam kebanyakan situasi, menggunakannya berarti melemparkannya ke musuh. Dengan cara itu, penggunanya hanya akan terpengaruh oleh gelombang kejut yang tersisa, tetapi tidak sampai gagal menahan godaan untuk tertidur lelap. Namun lengan Klein terjerat oleh benang-benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak dapat melepaskan jimat itu, jadi dia hanya dapat menukar tidur Madam Sharon dengan tidurnya. Namun, ia telah lama mempertimbangkan situasi seperti itu dan telah siap. Ini karena tubuhnya unik, keunikan yang tidak dimiliki kebanyakan Beyonder Low Sequence. Pada saat itu, kelopak mata Klein tertutup dan memasuki tidur lelap secara normal, sementara Madam Sharon dan Kenley juga tampak melambat. Klein segera menyadari bahwa ia sedang bermimpi dan secara rasional mengetahui bahwa ia sedang tidur. Kapanpun sesuatu yang berhubungan dengan invasi mimpi atau efek hipnotis serupa digunakan padanya, dia masih dapat mempertahankan kesadaran. Dia menemukan ini saat dia berhadapan dengan kekuatan mimpi buruk Dun, dan juga saat Dali menyalurkan rohnya. Kaca, Klein tersadar dari mimpinya dengan paksa dan terbangun. Ia merasakan benang-benang yang tak terhitung jumlahnya yang mengikat lengan, kaki, dan tubuhnya mengendul. Sedangkan Madam Sharon, ia memiliki ekspresi kosong, seolah-olah ia akan menghilangkan efek mantra tidur tetapi belum sepenuhnya terbangun. Kenley tergeletak di tanah dengan cermin medium roh terbalik di dekatnya, sementara revolvernya telah terlempar ke pintu. Sebuah kesempatan. Klein memanfaatkan momen saat benang-benang halus itu mengendur, ia mengeluarkan tangan kirinya dan menjentikkan jarinya.
Ia menyalakan api spiritual biru samar dan membakar benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Pada saat yang sama, dia mengambil revolvernya dengan tangan kanannya dan menarik pelatuknya berulang kali. Deguk, deguk. 2 peluru pemburu iblis berwarna perak merobek laras dan menembaki Madame Sharon. Klein tidak mengonfirmasi hasilnya, tetapi menekuk lututnya, mengerahkan tenaga di pinggangnya, dan melompat ke arah Kenley. Bersamaan dengan itu, ia memutuskan tali-tali halus yang diikatkan di sekujur tubuhnya. Tembakannya sebelumnya terutama untuk memberitahu kapten bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi di dalam. Mereka sudah bertarung dan membutuhkan bantuan. Tentu saja, jika dia bisa menembak Madame Sharon secara langsung, itu akan menjadi hasil terbaik. Akan tetapi, Klein tidak percaya Beyonder Sequence 7 atau 6 dapat diurus dengan mudah. Ada api biru samar berputar-putar di udara, menari-nari di antara benang-benang halus di ruangan itu. Dalam pemandangan yang begitu indah, 2 peluru pemburu iblis perak mengenai tubuh Nyonya Sharon. Kaca, kaca. Nyonya Sharon mengenakan jubah tidurnya yang tembus pandang, dan tubuhnya yang tidak jelas hancur seperti pantulan bulan merah di danau. Cermin seluruh tubuh di sebelahnya pecah berkeping-keping, dan sebagian besar pecah menjadi potongan-potongan seukuran ibu jari, sementara sebagian kecil masih menempel di bingkai. Semuanya menyerupai telapak tangan yang bentuknya aneh. Pengganti kekuatan Beyonder dari Demoness Sequence. Sudut mata Klein mengamatinya saat dia berguling di samping Kenley. Karena semua tali halus itu putus karena gerakannya, api biru samar itu tidak menyebar. Pada saat itu, Madame Sharon telah menghilang. Tetapi Kenley yang tertidur mengangkat tangannya dan mencengkeram lehernya dengan sangat erat sehingga air liurnya mulai mengalir keluar saat lidahnya menjulur. Namun, dia tampaknya tidak akan berhenti. Namun dalam spirit visionnya Klein, tidak ada hal-hal yang abnormal di sekitarnya. Dia tiba-tiba teringat deskripsi artefak tersegel 30271. Situasi yang paling berbahaya adalah ketika Anda melihat diri Anda sendiri. Mungkinkah Kenley melihat bayangannya sendiri di artefak tertutup 30271 melalui cermin seluruh tubuh? Klein berspekulasi. Dia segera mengeluarkan jimat perak lainnya tanpa sempat berpikir. Itu adalah benda berbentuk segitiga, mantra Requiem. Merah tua, Klein mengucapkan kata-kata Hermes kuno sambil menanamkan spiritualitasnya ke dalam jimat itu dan melemparkannya keluar. Kemudian dia menekan tangan kirinya dan meraih cermin medium roh. Dia menggunakan sudut matanya untuk memastikan bahwa artefak tersegel itu menghadap ke bawah sehingga tidak memantulkan dirinya sendiri. Jimat perak berbentuk segitiga itu menyala menjadi api biru dingin. Kegelapan yang lembut dan tenang menyelimuti Kenley dan memengaruhi Klein sendiri. Emosi gugupnya sirna seketika itu juga. Kenley mengendurkan tangannya di tenggorokannya, sementara Klein merasa seperti sedang berdiri di depan jendela rumahnya sambil melihat jalanan yang sepi. Kondisi fisik dan mentalnya tenang. Itulah yang diinginkan Klein. Pada saat itu, ia memasuki kondisi yang sangat tenang. Ia tampak sebagai satu-satunya orang yang tersisa di seluruh dunia tanpa ada hal lain yang tersisa. Dalam rasa tenang ini, dia tiba-tiba memiliki firasat dalam benaknya. Nyonya Sharon hendak menyerang pinggang kananku. Itulah kemampuan melihat masa depan seorang badut dalam pertempuran. Tanpa ragu, Klein mengangkat cermin medium roh dan berguling ke kiri. Tepat saat dia bergerak, sebilah belati terbakar dalam api gelap menembus tempat dia berdiri sebelumnya. Sosok Nyonya Sharon digambarkan sekali lagi. Saat dia berguling,
Klein tiba-tiba mengangkat cermin medium roh dan mengarahkannya ke Nyonya Sharon. Selain menyelamatkan rekan satu timnya, tujuan utamanya saat mendekati Kenley adalah untuk mengambil artefak tersegel. Kalau tidak, dia tidak percaya akan ada hal baik yang terjadi jika menunggu bala bantuan kapten sambil berada di dekat Madam Sharon. Mantra Flaring Sun dapat digunakan untuk melawan Beyonder, tetapi efeknya tidak akan sepenting jika digunakan melawan roh yang sudah mati. Ditambah lagi, orang lain tidak akan hanya berdiri di sana dan menunggunya menggunakan mantra. Jika benar-benar tidak berhasil, Klein hanya bisa mengambil risiko dan menggunakan peluit tembaga milik Azik. Mengenai bagaimana dia akan menjelaskannya, dia akan memikirkannya setelah dia berhasil tetap hidup. Namun, keadaan berjalan lebih baik dari yang diperkirakan Klein. Madam Sharon memilih pembunuhan. Dia tidak menghentikan penggunaan mantra Requiem dan cermin medium roh. Oleh karena itu, Klein langsung merumuskan rencana sederhana. Dia tidak menghindari akibat dari mantra Requiem, tetapi mengandalkannya untuk meningkatkan kemampuan melihat masa depannya sebagai seorang badut. Kemudian, dia memanfaatkan kesempatan untuk menghindari serangan itu sambil menggunakan cermin medium roh untuk memantulkan musuh. Ketika Madam Sharon gagal melakukan serangannya, ia segera ingin mengejar lawannya yang lincah yang sedang berguling menjauh. Tiba-tiba ia melihat sebuah cermin dengan 3 retakan. Permukaan cermin beriak, dan sosok seorang wanita muncul. Rambutnya hitam dan tebal, terurai rendah, dan menutupi wajahnya. Tangan kiri Klein bergetar, dan cermin medium roh meluncur di atas karpet sejauh belasan sentimeter dengan bagian depan menghadap ke atas. Sebuah tangan pucat terjulur keluar dari cermin, dan seorang wanita dengan gaun seperti sprei putih memanjat keluar dari cermin dengan cepat dan menerkam Madam Sharon. Ekspresi wajah Nyonya Sharon menjadi suram, ada lapisan kegelapan di atas mata coklatnya yang polos. Lingkungan di sekitarnya terbakar dengan 7 api hitam. Dengan suara swos, api hitam melesat keluar dan menghantam wanita berpakaian putih itu. Suara mendesing, wanita itu terbakar dan merintih kesakitan. Tak lama kemudian, dia menghilang begitu saja. Ya, api hitam beterbangan ke arah Klein satu demi satu seperti peluru. Pupil mata Klein mengecil saat ia berguling cepat. Ia tidak berani berdiam di tempat itu. Namun, gerakannya berguling-guling perlahan menjadi lebih lambat karena ada benang-benang halus yang melilitnya lagi. Benang-benang itu memperlambatnya dan memengaruhi gerakannya. Nampaknya itu adalah musuh bebuyutan kemampuan tempur si badut. Api hitam itu terbang melewati wajah Klein dan jatuh ke tempat tidur Madam Sharon. Namun, api itu tidak membakar, tampaknya efektif pada benda-benda yang memiliki kehidupan atau spiritualitas. Klein belum merasa gembira atas keberhasilannya mengelak ketika firasat lain melintas di kepalanya. Dia memutar tulang punggungnya dan mengubah salto ke depan menjadi gulingan ke samping. Kristal es transparan tiba-tiba muncul seperti tombak dan menusuk karpet tempat Klein awalnya bermaksud mendarat. Embun beku putih itu mengembang dan menyambar Klein yang tindakannya dipengaruhi oleh benang-benang halus itu. Tiba-tiba dia menggigil dan tubuhnya menjadi kaku. Meskipun dia masih bisa bergerak, dia jauh lebih lambat. Madam Sharon kembali dikelilingi api hitam, dan ada tombak es transparan yang mengembun di tangannya. Klein tidak ragu lagi saat dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan meraih peluit tembaga Azik. Dia. Tepat saat itu, Kenley menepis efek mantra Requiem and Slumber. Ia bangkit dan menatap Madam Sharon dengan sepasang mata kosong. Wajahnya tampak tertutup bayangan, membuatnya tampak diam namun menyeramkan. Buk.
Kenley melompat ke arah Madam Sharon yang paling dekat. Nyonya Sharon menyipitkan matanya dan menembakkan api hitam yang mengelilinginya satu demi satu ke arah Kenley. Puff, puff, api hitam itu menghilang seperti kepingan salju dan tidak memberikan efek apapun. Klein tertegun pada awalnya, lalu dia mengangkat pistol di tangan kanannya dan menarik pelatuk sambil membidik Madam Sharon. Wah, Nyonya Sharon menghindar lebih dulu dan melemparkan tombak es ke arah Kenley, tetapi tombak itu hanya menembus pakaiannya dan tidak menembus kulitnya. Oleh karena itu, tombak itu tidak menciptakan efek beku. Bang! Klein menembak lagi, dan Madam Sharon menghindar ke sisi cermin seluruh tubuh yang pecah dan mengambil pecahan seukuran telapak tangan. Dia terus berjalan cepat dan menghindari peluru lainnya. Dia kemudian menggunakan pecahan peluru yang tidak beraturan itu untuk memantulkan Kenley yang melompat ke arahnya. Tepat pada saat itu, Nyonya Sharon menghindar ke samping sambil menyapu cermin dengan telapak tangannya yang tertutupi api hitam. Pada saat itu, Klein telah mengosongkan revolvernya. Ia tidak punya pilihan selain membuangnya, membiarkan peluru dan revolver yang kosong jatuh ke karpet. Tepat saat dia berguling untuk mengambil revolver Kenley, dia mendengar jeritan tragis rekan setimnya. Kenley berhenti sebelum membungkuk dan muntah. Awalnya itu adalah empedu, lalu jantung merah, diikuti paru-paru dan perutnya yang terbakar dengan api hitam. Penguasa misteri bab 199, lemparan dadu yang berhasil. Jantung yang berdetak, cairan hijau kekuningan, api hitam yang menyala tanpa suara, dan sosok yang terjatuh memasuki bidang penglihatan Klein dan terukir dalam di benak Klein. Misi paling berbahaya yang pernah ia hadapi hingga saat ini adalah saat ia berhadapan dengan Ray Bieber yang sedang mencerna makanan. Bahkan monster yang begitu mengerikan dan berbahaya itu hanya mengakibatkan luka parah pada Beyonders yang sedang menjalankan misi. Tidak ada yang harus mengorbankan nyawa mereka. Kematian para Beyonder yang disaksikan Klein, termasuk Old Neil, semuanya terjadi karena mereka kehilangan kendali. Pembunuh itu mungkin aneh dan tak terlukiskan atau berhubungan dengan dewa jahat, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan misi yang mereka lakukan. Sekarang, dia melihat salah satu rekannya terbunuh dalam pertempuran. Kematian itu murni karena satu kesalahan. Nighthawks berjuang melawan kegilaan, namun mereka juga berjuang melawan bahaya. Mungkin tidak akan pernah ada kesempatan untuk menebus kesalahan itu. Pikiran Klein meledak dengan keras. Rupanya setelah menerima pukulan yang sangat keras, dia berlutut dan mengangkat tangan kanannya, melepaskan tembakan beruntun ke arah Madam Sharon. Peluru pemburu iblis berwarna perak menembus benang tak kasat mata dan melesat ke arah kepala dan gaun tidurnya yang transparan. Tiba-tiba, Nyonya Sharon tampak ditarik ke arah lain oleh sesuatu, sehingga dia berhasil menghindari tembakan gila Klein. Klein baru berhasil menenangkan diri dan mendapatkan kembali kemampuan berpikir rasional setelah dia selesai menembakkan 5 peluru dari revolvernya. Dan suara palu yang menghantam ruang kosong memasuki telinganya. Jantungnya berdegup kencang. Tanpa sempat mengisi ulang, dia melempar revolvernya ke samping dan mengeluarkan setumpuk kartu tarot. Apa? Tubuh Nyonya Sharon bergerak ke samping dan melihat sebuah kartu terbang melewatinya, menusuk dalam-dalam ke permukaan meja rias. Dia tersenyum. Mata coklatnya yang indah sekali lagi memancarkan kilau hitam. Pada saat itu, rambut coklatnya yang seperti air terjun tiba-tiba berkibar ke udara, seolah diangkat oleh suatu kekuatan tak terlihat. Nyonya Sharon membeku. Ia ingin menghindar, tetapi ia terlalu lambat. Klein telah melemparkan kartu penyihir dan berhasil menjepit rambutnya ke dinding. "Pak!"
Madam Sharon dengan paksa mencabut rambutnya dan berguling ke depan, tubuhnya dengan cepat menghilang dari pandangan Klein. Dia menjadi tidak terlihat lagi. Klein memegang kartu tarot di antara jari-jarinya saat dia perlahan berbalik sambil tetap waspada terhadap sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menyadari mengapa Madam Sharon harus menghentikan serangannya dan mengapa dia memperlambat lajunya. Jika situasinya berkembang normal, Klein tidak punya pilihan selain menggunakan peluit tembaga Azik untuk menghadapi iblis wanita yang mengerikan ini. Ya, Kapten pasti ada di sekitar sini. Dia merasa sedikit bersemangat. Dia melihat sekeliling, tatapannya secara naluriah jatuh ke jendela. Pada saat yang sama, dia membuat keputusan dalam hatinya. Nyonya Sharon ingin melarikan diri. Dia tahu bahwa kita masih mempunyai partner yang punya kemampuan untuk menyeretnya ke dalam mimpi. Tetapi dia tidak yakin apakah akan ada bala bantuan lain dari Night Hawks, Mandated Punishers, atau Machinery Heavy Mine. Meskipun dia kuat, tidak mungkin dia bisa memusnahkan tim Beyonder sendirian. Dengan pikiran itu, Klein menjentikkan pergelangan tangannya, melemparkan kartu tarot ke arah jendela. Wus wus wus. Dia melemparkan 5 kartu berturut-turut, 3 untuk menyegel jendela dan 2 lainnya ke arah pintu. Retak, berdetak, berdetak. Di tengah suara pecahan kaca, 2 kartu tarot menancap di pintu kamar yang sedikit terbuka, satu demi satu. Seperti yang diduganya, Klein mendengar suara mengelak. Dia sekali lagi melemparkan kartu, memanfaatkan intuisi badutnya untuk menentukan kemana dia harus membidik. Kartu-kartu itu menembus udara dan bergerak cepat sebelum menancap kuat di dinding. Namun, sebuah sosok dengan cepat muncul di udara. Sosok itu tidak lain adalah Madam Sharon berambut coklat yang mengenakan gaun tidur tembus pandang. Saat Nyonya Sharon terekspos, matanya kehilangan fokus, seolah-olah dia tertidur sambil berdiri. Kapten, Klein mengamati sekelilingnya tetapi tidak terburu-buru untuk melempar kartunya. Ini karena dia tahu bahwa Nyonya Sharon akan segera keluar dari mimpinya. Dia harus memberikan kerusakan fatal dalam 2 atau 3 detik ini, atau lawan mereka akan melarikan diri. Mudah untuk lolos dari mimpi buruk ketika ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Sambil menekuk lututnya, Klein berguling ke depan secara diagonal. Ia tiarap dan mengulurkan tangan kanannya, meraih tepi cermin spirit medium yang menghadap ke atas. Dia kemudian menjentikkan pergelangan tangannya sebelum bayangannya muncul di cermin. Dia melemparkan artefak tertutup 30271 ke arah Madam Sharon, sisi cermin menghadapnya. Tubuh Nyonya Sharon bergetar. Warna matanya yang coklat segera pulih saat matanya kembali fokus. Dan yang terbangun di hadapannya adalah lapisan kristal es yang kuat yang muncul di permukaan tubuhnya. Namun, dia tidak melihat kartu itu maupun peluru pemburu iblis yang mendekatinya. Yang dia lihat hanyalah sebuah cermin, dan cermin itu memantulkan kecantikannya yang polos namun memikat. Wajah cantik di cermin itu tiba-tiba berubah bentuk. Kerutan, bercak darah, dan bintik-bintik busuk muncul di wajahnya. Tidak, Nyonya Sharon menjerit melengking seolah-olah dia baru saja menyaksikan orang yang dicintainya meninggal. Kulitnya segera berubah warna menjadi hijau sementara nanah kuning mengalir keluar dari sudut matanya. Setelah beberapa saat menderita, api hitam yang sunyi membakar keluar dari dalam tubuh Madam Sharon, seolah-olah ia sedang mencoba mengeluarkan sesuatu. Api hitam itu kemudian mengembun menjadi embun beku tebal, seolah-olah sedang menciptakan peti mati untuk peristirahatan abadi. Benang-benang tak kasat mata itu akhirnya berubah warna menjadi warna yang dapat dilihat oleh mata manusia.
Benang-benang itu menyelimuti es, membentuk kepompong raksasa. Dek, dek, dek. Artefak tertutup 30271 jatuh ke tanah dan terguling sebelum berhenti di samping kepompong raksasa Madam Sharon. Pada saat itu, Dun menerobos bingkai jendela dan berguling ke dalam ruangan. Dia melihat Kenley yang telah berhenti bernapas, dan ekspresinya tenggelam. Pada saat itulah, kepompong itu retak terbuka. Peti mati es itu hancur berkeping-keping saat api hitam berubah menjadi bintik-bintik cahaya, menghilang ke sekeliling. Kulit Nyonya Sharon telah kembali ke warna normalnya. Matanya tampak lelah, tetapi dia tampak normal. Matanya memantulkan Klein yang masih tergeletak di tanah. Dia juga melihat Dun Smith, jarinya menekan glabelanya dengan mata tertutup. Riak tak berbentuk menyebar keluar dari Dun saat kelopak mata Madam Sharon terkulai tak terkendali. Di bawah jaket Dun terdapat benda-benda menggeliat seperti ular. Klein tahu bahwa Kapten tidak bisa menahan Madam Sharon terlalu lama, seperti saat mereka melawan monster Bieber sebelumnya. Klein berguling ke depan lagi, meraih revolvernya, yang sebelumnya telah ia lemparkan ke karpet. Dia meraih 3 peluru pemburu iblis dengan tangan kirinya dan dengan keakraban memasukkannya ke dalam bilik peluru. Apa? Klein menutup tabung itu dan berdiri, membidik Madam Sharon dengan kedua tangan di pistolnya. Ia membidik bagian tengah dahinya. Wah! Dia mengendalikan tubuhnya dengan kemampuan badut dan menarik pelatuknya. Peluru pemburu iblis berwarna perak itu menembus udara dan secara tepat mengenai sasaran yang ditentukan. Sebuah luka berdarah muncul di antara kedua mata Madam Sharon, namun peluru itu tampaknya telah merobek beberapa lapis penghalang, menyebabkan peluru tersebut kehilangan sebagian besar kekuatannya, sehingga tidak dapat menembus tengkorak target. Klein melepaskan 2 tembakan lagi tanpa ragu-ragu ketika dia melihat Madam Sharon tiba-tiba membuka matanya. Degup, degup, hujan darah berceceran di antara titik-titik putih. Si cantik jelita bernama Madam Sharon telah berubah menjadi mayat yang dimutilasi yang akan menimbulkan mimpi buruk bagi setiap pria. Dia sudah kehabisan pengganti yang bisa digunakan. Fiuh, fiuh. Klein menurunkan lengannya dan terengah-engah. Madam Sharon, dengan hanya separuh kepalanya yang tersisa, terkulai ke tanah. Dia masih memiliki bentuk tubuh yang luar biasa, kulitnya masih putih dan lembut. Dun menegakkan tubuhnya dan membuka matanya. Dia juga menurunkan tangannya dari glabelanya, wajahnya sedikit pucat. Dia tidak terluka, tetapi dia tampak seperti telah kehilangan banyak darah. Jika bukan karena dia ingin membunuh beberapa orang sebelum dia mencoba melarikan diri, jika bukan karena artefak tertutup 30271 yang memantulkan dirinya secara kebetulan, kita mungkin hanya bisa melukainya. Dun perlahan melangkah maju ke samping Klein, suaranya sangat rendah. Jika bukan karena keunikanku, aku pasti sudah mati bersama Kenley dalam 10 detik pertama pertempuran. Klein menoleh untuk melihat Kenley yang terbaring diam di atas abu hitam. Dia mengembuskan napas. Kapten, Kenley, aku tahu, jawab Dun dengan suara serak. Aku melakukan kesalahan. Aku ditipu oleh Nyonya Sharon. Aku tidak menyangka dia akan diam-diam melarikan diri dari mimpi itu. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Tapi kau harus terbiasa dengan ini. Wajar saja jika Nighthawk mati selama menjalankan misi. Mungkin orang berikutnya yang akan mati adalah aku." Klein terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Kenley masih membuka matanya, menatap kosong ke langit-langit. "Semoga Dewi memberkatimu. Semoga kau menemukan kedamaian sejati." Dun berjalan ke sisi Kenley dan menggambar bulan merah di dadanya. Dia lalu berjongkok dan menutup mata rekannya.
Semoga Dewi memberkatimu. Semoga malam yang tenang ini tidak lagi menyimpan bahaya atau kegilaan. Klein juga menggambar bulan merah saat dia berdoa dalam hati. Beberapa detik kemudian, dia dengan paksa menarik kembali pandangannya dan bertanya dengan suara berat, "Kapten, haruskah saya menyalurkan rohnya sekarang?" Dun mengangguk tanpa jelas. "Jangan coba-coba bertanya tentang iblis purba. Itu sangat berbahaya. Aku akan menjagamu dan mencegah kecelakaan apapun mengganggumu." Klein tidak menunda. Ia mengeluarkan berbagai bahan dan segera mendirikan altar, memulai ritual mediumship. Setelah membaca mantra, dia mundur selangkah dan menggunakan ramalan mimpi. "Rekan Nyonya Sharon, rekan Nyonya Sharon." Setelah mengucapkan pernyataan itu 7 kali, Klein masuk ke dalam mimpi. Ia melihat jiwa Madam Sharon di dalam dunia yang kabur. Dia mengulurkan tangannya ke arah jiwa yang bening dan halus, dan pemandangan di depan matanya pun berubah. Itu adalah pemandangan malam. Nyonya Sharon, yang mengenakan jubah hitam panjang, menyerahkan sebuah buku perunggu kuno kepada instigator Trissy. Dia tertawa sedikit maniak setelah mendengar keraguan Trissy atas istilah penyihir. "Bukankah kamu selalu penasaran? Penasaran tentang mengapa semua pejabat tinggi kita adalah perempuan? Jadi itu benar-benar sekte iblis." Tebakan Leonard benar-benar sesuai dengan kebenaran. Dia benar-benar memiliki rahasia besar. Urutan ke-7 yang sesuai untuk assassin dan instigator adalah witch. Sungguh jebakan. Klein berpikir dalam hati. Pemandangan itu langsung berubah. Klein melihat aula luas dengan jendela-jendela sempit di sekelilingnya, dan seorang wanita berpakaian jubah putih bersih. Punggungnya menghadap Nyonya Sharon sambil berkata sambil tersenyum, "Kita bisa mencapai kesucian asalkan kita maju ke arah primordial. Kita bisa meraih kekuatan, meraih keselamatan, dan terhindar dari kiamat." Nyonya Sharon menundukkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kita harus menjadi wanita? Apakah karena sang primordial adalah seorang wanita? Apakah wanita melambangkan kehancuran dan malapetaka?" Wanita yang membelakangi Madam Sharon menjawab dengan tenang, "Tidak. Laki-laki itu sama saja, mereka adalah sinonim dari perang. Ini adalah 2 jalan yang sama." Penguasa misteri bab 200, Iblis Kesenangan. Sinonim dari perang, urutan yang mirip dengan jalur urutan iblis. Yang mana yang akan dipilih? Klein menyaksikan adegan seperti film itu sambil mengingat jalur urutan yang diketahuinya. Karena dia hanya seorang Naitau resmi, masih banyak informasi yang tidak bisa dia akses. Dia masih belum tahu nama-nama mid to high sequences dan sifat-sifatnya yang sesuai. Dia hanya tahu sedikit yang dia pelajari dari Eternal Blazing Sun, seperti Priest of Light dan Unsadowed, jalur God of Combat sequence yang dia pelajari dari pemuda itu, Sun, seperti Dawn Paladin, Guardian, dan Demon Hunter, serta Spirit Guide dan Gatekeeper yang dia pelajari dari Dali dan Dun. Oleh karena itu, sulit baginya untuk menilai jalur urutan mana yang akan menjadi sinonim dari perang. Ia hanya bisa melenyapkannya satu persatu, seperti jalur urutan dewa pertempuran yang tampak lebih seperti pertempuran individu daripada perang. Klein memikirkannya dan meminimalkan cakupannya menjadi 5 pilihan. Pertama, adalah jalur urutan arbiter yang dikendalikan oleh penguasa kerajaan Lon, keluarga Augustus, dan keluarga Castilla dari kerajaan Venapotel. Namun, Klein merasa bahwa opsi ini adalah yang paling tidak mungkin karena urutan 8 arbiter yang sesuai adalah serif dan urutan 7 adalah interrogator. Yang keduanya tampaknya condong ke arah pengadilan dan penghakiman tetapi tidak ke arah perang. Kedua adalah jalur kekaisaran Solomon zaman keempat dari kaisar kegelapan.
Nama modern urutan 9-nya adalah pengacara, yang pandai menemukan dan menggunakan kelemahan dan kelemahan lawan, sementara juga memiliki kefasihan dan pemikiran logis yang luar biasa. Itu adalah jalur urutan terendah kedua yang mungkin. Dia menduga bahwa pengembangan urutan akan memanfaatkan aturan dan berjalan dalam bayang-bayang ketertiban. Tentu saja, perang juga dianggap sebagai salah satu bayang-bayang ketertiban. Ketiga, adalah jalur Hunter Sequence yang berada dalam kendali para penguasa Kekaisaran Feisak, keluarga Einhorn. Mantan keluarga Kerajaan Republik Intis, keluarga Sauron, dan juga organisasi tersembunyi yang baru muncul dalam 2 hingga 300 tahun terakhir, Ordo Salib Besi dan Darah. Klein berpikir itu sangat mungkin. Informasi rahasia Nighthawk menggambarkan para pemburu sebagai pelacak yang sangat baik, ahli perangkap yang luar biasa, dan pemburu yang hebat. Urutan 8 yang sesuai adalah Provoker, sedangkan urutan 7 adalah Pyromaniac. Keduanya sebagian terkait dengan pembantaian dan perang. Keempat adalah organisasi kuno Blood Sanctify Sect yang menyembah setan. Mereka mengendalikan jalur kriminal sequence. Dari judul sequence itu sendiri, Klein merasa bahwa kemungkinannya tinggi. Kelima adalah Rose School of Thoth yang dikenal dengan ritual berdarahnya. Mereka memiliki jalur prisoner sequence, dan alasannya sama dengan yang sebelumnya. Tepat saat Klein tenggelam dalam pikirannya sendiri, pemandangan di hadapannya berubah. Madam Sharon baru saja selesai mandi, dan rambutnya yang basah terurai. Ada pesona segar namun menggoda di wajahnya. Aku tidak bisa melihat wanita berjubah putih yang mengubah Nyonya Sharon menjadi iblis wanita. Mungkin karena kemampuan psikisku masih kurang. Klein menahan pikirannya dan mengalihkan perhatiannya ke apa yang ada di depan matanya. Nyonya Sharon mengibaskan rambutnya, dan tetesan air mengalir di pipinya. Dia menoleh ke arah laki-laki yang sedang menunggu di tempat tidur sambil terkekeh dan berkata, "Apakah kamu membutuhkan aku untuk menjaga Mainat?" Pria parubaya di tempat tidur itu mengernyitkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, kecuali kau bisa menjamin tidak akan ada jejak yang tertinggal." "Tapi itu tidak mungkin, lagi pula, apa cara yang kau miliki?" Melihat laki-laki di hadapannya, Klein awalnya terkejut sebelum tiba-tiba merasa bahwa itu sesuai dengan harapan. Foto pria parubaya itu sering muncul di halaman depan Tingen City Honest Paper dan surat kabar lainnya. Dia adalah wali kota saat ini yang ingin dipilih kembali, anggota Partai Konservatif. Nyonya Sharon tersenyum tetapi tidak membahas topik itu lebih jauh. Jubahnya menutupi setengah kakinya, dan dia berjalan anggun ke sisi tempat tidur. Pemandangan di hadapannya berubah satu demi satu hingga Klein melihat banyak anggota parlemen, pengusaha, dan pegawai negeri yang sesekali muncul di surat kabar. Mereka akan membahas cara menerima sumbangan, menyuap pemilih dengan menghindari undang-undang kampanye, atau menjanjikan perlindungan dan menyelesaikan masalah. Dalam keseluruhan proses, Nyonya Sharon bertindak sebagai perantara. Ini sebenarnya dokumenter, kan? Berkeliling lingkaran atas Tingen bersama Nyonya Sharon. Yah, tapi kenapa ada begitu banyak adegan ranjang? Banyak bangsawan dan anggota parlemen tahu bahwa Nyonya Sharon punya banyak kekasih. Jadi kenapa mereka terlihat tidak bisa menahan godaan? Apakah ini kemampuan urutan Nyonya Sharon? Klein memperhatikan dengan saksama sambil berspekulasi. Melalui ramalan sebelumnya, dia yakin bahwa tidak ada satupun orang di lingkaran atas Tingen yang mengetahui identitas asli Madam Sharon. Mereka juga tidak berkolusi dengannya untuk membunuh Mainat. Dengan kata lain, kematian Mainat adalah keputusan Madam Sharon sendiri. Mengapa? Dia tidak punya alasan untuk mengambil risiko.
tentu saja, dari sudut pandang Madam Sharon. Dia memiliki kekuatan Beyonder untuk ikut campur dalam ramalan, dan dia juga bisa menciptakan kematian mendadak karena kenikmatan seksual dan membuat kematian itu tampak alami dan tidak disengaja. Membunuh Mainat bukanlah sesuatu yang berisiko yang akan mengungkap identitasnya, tetapi dia jelas tidak punya motif. Itu tidak sesuai dengan risiko yang terlibat. Mungkinkah itu salah satu persyaratan aktingnya? Namun, dia pasti bisa menemukan seseorang yang identitas dan statusnya tidak terlalu sensitif. Dengan begitu, kasusnya tidak akan jatuh ke tangan Nighthawks, Mandated Punishers, atau Machinery Heavy Mine. Hal terpenting adalah bahwa Nyonya Sharon seharusnya bisa mengetahui bahwa istri Mainat membencinya dan sangat marah. Itu membuat kemungkinan besar seseorang akan dikirim untuk menyelidikinya. Jadi mengapa dia tidak memindahkan barang-barang sensitif seperti patung tulang putih itu? Dia bisa saja menguburnya di taman atau semacamnya. Apakah dia begitu yakin dengan keamanan brankasnya dan kompartemen tersembunyinya? Di tengah kecurigaannya, Klein melihat bahwa roh Nyonya Sharon belum menghilang. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan ramalan mimpi lagi. Kali ini ramalannya melibatkan motif sebenarnya Nyonya Sharon membunuh John Maynard. Setelah dia membacanya dalam hati, Klein kembali bermimpi dan melihat pemandangan baru. Nyonya Sharon memegang segelas anggur merah yang menyerupai darah. Dengan gaun tidurnya yang longgar, dia mondar-mandir di kamarnya. Akhirnya, dia menghabiskan sisa anggur itu dalam sekali teguk, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Adegan itu cepat menghilang, membuat Klein semakin bingung karena kematian Maynard tampak seperti Madam Sharon telah melakukannya dengan sukarela tanpa ada yang menyuruhnya. Aneh sekali, Klein bergumam pada dirinya sendiri dan menggunakan beberapa pernyataan ramalan lainnya. Namun jawabannya tidak berbeda. Melihat Nyonya Sharon semakin transparan dan samar, menandakan dia akan segera menghilang, pikir Klein dan melakukan kontak terakhir dengan roh orang mati itu. Rumus ramuan urutan jalur iblis wanita. Formula ramuan urutan jalur iblis wanita. Klein membacakan pernyataan ramalan baru. Dengan bantuan cogitation, ia masuk ke dalam mimpinya dengan sangat cepat. Awalnya, dia tidak mau melakukan ramalan karena dia merasa jalur iblis hanya menyebarkan bencana dan menciptakan rasa sakit. Bahkan jika dia memperoleh formula ramuan yang sesuai, dia tidak mau menjualnya kepada siapapun dan secara tidak langsung menjadi pembunuh. Kemudian, ia teringat hal lain dari sebelumnya. Dengan pemahamannya tentang ramuan penonton, ia dapat mencurigai dan memverifikasi bahwa Dexter Guderian adalah anggota alkemis psikologi. Jadi, agar bisa bertarung lebih baik melawan iblis wanita di masa mendatang, dia harus mempelajari lebih banyak lagi ciri-ciri jalur urutan mereka. Ya, setelah kematian Hood Again, Dexter Guderian belum menghubungiku. Kurasa alkemis psikologi mengirim beberapa anggota yang lebih kuat untuk melakukan penyelidikan, dan dia belum berani bergerak. Saat pikiran Klein berkelebat, dia melihat aula gelap itu lagi. Dia melihat wanita berjubah putih suci itu lagi. Nyonya Sharon menundukkan kepalanya, dan dia hanya bisa melihat kaki wanita lainnya, sepasang kaki yang sempurna. Tak lama kemudian, dia mendengar suara merdu. Kenikmatan, itulah nama ramuan urutan 6, tujuan yang akan kau capai. Jika kau berhasil, kau akan menjadi iblis kenikmatan. Ketika kenikmatan tak tertahankan dan mustahil untuk dilepaskan, itu adalah bentuk penderitaan. Ini juga merupakan pepatah yang harus Anda jalani. Selama kamu menyelesaikan kemajuanmu, selain peningkatan berbagai kemampuanmu sebagai penyihir, kamu juga akan menjadi lebih cantik.
membuatmu lebih baik dalam merayu dan memberikan kenikmatan yang tak terlupakan kepada sesama jenis atau lawan jenis saat bercinta. Kamu akan dapat membuat benang aneh seperti laba-laba dan memanfaatkannya. Segera setelah itu, sebuah buku perak kuno muncul di hadapan Nyonya Sharon. Setelah dibuka, ada formula dan bahan-bahan yang diletakkan terpisah. Bahan utama, sepasang mata sucubus, kelenjar sutra laba-laba Black Widow dewasa. Bahan pelengkap, 100 ml air murni, 5 tetes sari Black Jimson Wheat, sisa-sisa rambut sucubus, 10 gram bubuk lalat Vena Potter, dan 5 gram abu mumi asli. Pemandangan berubah lagi. Aula yang sama, jubah putih panjang yang sama, dan wanita yang sama dengan ciri-ciri yang tidak dapat dibedakan. Namun, kini perbedaannya adalah Nyonya Sharon telah kembali ke keadaan aslinya. Sekarang, dia adalah pemuda dalam gambar sebelumnya. Suara wanita merdu bergema di telinganya. Ini adalah nama ramuan urutan 7. Aku yakin kamu terkejut. Ya, aku masih tidak percaya kalau ini judulnya penyihir. Nyonya Sharon, kata dengan nada agak gelisah. Ingat, jika kita ingin lebih dekat dengan sang primordial, kita harus semakin mirip dengan dia. Dia seorang wanita, jadi kita juga harus menjadi wanita, jawab suara wanita yang merdu itu. Kau menyerah atau menerima? Setelah kau menjadi penyihir, kau akan menjadi wanita sejati, dan penampilan serta pesonamu akan meningkat pesat. Kau akan memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat dan menggunakan pengganti. Kau akan memperoleh penguasaan dasar berbagai sihir gelap, kau akan terampil mengganggu ramalan orang lain, dan kau juga akan mendapatkan dukungan dari api hitam dan es beku. Bahan utamanya adalah setiap tetes darah ikan iblis abis dan telur merak akik. Bahan pelengkapnya adalah 80 ml air murni, 5 tetes sari Jimson Wheat, 3 sisik shadow lizard, dan 10 tetes sari bunga daffodil. Adegan demi adegan terus berlanjut, satu demi satu, dan Klein melihat formula instigator dan assassin serta memahami sifat-sifat mereka yang sesuai. Tepat saat dia ingin meneruskan ramalannya, roh Madam Sharon menghilang sepenuhnya. Klein menghentikan ritual itu dan kembali ke dunia nyata. Ia mengemasi bahan-bahan, menyingkirkan dinding spiritualitas, dan memberitahu Dunsmith tentang hasil dari mediumnya tanpa menyembunyikan informasi apapun. Kemudian, ia mengungkapkan kecurigaannya terhadap pembunuhan Maynard oleh Madam Sharon. Kesenangan tidak mengharuskannya membunuh siapapun yang berpangkat atau memiliki posisi lebih tinggi di masyarakat. Kita perlu menyelidiki kemana Nyonya Sharon pergi selama beberapa tahun terakhir dan memahami asal-usulnya. Kita perlu mencari aula gelap yang kau lihat. Tentu saja, ini perlu dilaporkan ke Katedral Suci, dan mereka dapat menugaskan penyelidik yang sesuai. Kita tidak bisa meninggalkan Tingen sesuka hati. Dun mengangguk sedikit dan melihat sekeliling. Dia berkata, pergi ke lantai pertama, periksa apakah para pelayan itu masih tidur nyenyak. Jika ada yang terjaga, bawa mereka ke sana dan minta mereka menandatangani kontrak kerahasiaan sesuai protokol. Aku akan bertanggung jawab di lantai 2. Dia menemukan kain hitam dan menutupi artefak tersegel 30271. Mendengar itu, Klein tiba-tiba mengerti mengapa pertarungan hebat itu tidak membuat para pelayan datang. Kapten telah membuat mereka tertidur lelap sejak awal. Tubuh Klein masih dingin dan kaku. Ia harus memperlambat langkahnya dan melangkah maju dengan langkah yang sangat ringan. Ketika melewati pintu kamar tidur, ia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 2 kartu tarot di pintu. Ia menyekannya dan memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Setelah dia meninggalkan ruangan, dia berjalan menuju tangga.
Setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terlintas dalam benaknya sebuah pertanyaan, bagaimana dia bisa memastikan bahwa orang itu tertidur lelap? Periksa ramalan satu persatu, itu akan merepotkan. Kapten adalah mimpi buruk, dia seharusnya ahli dalam hal ini. Aku harus bertanya padanya apakah dia punya metode cepat dan sederhana. Sambil mengingat hal itu, Klein berbalik dan berjalan menuju pintu kamar tidur, selangkah demi selangkah, sambil berjuang melawan rasa dingin dan kaku di tubuhnya. Sebelum dia mendekat, dia melihat ke balik pintu yang terbuka sedikit dan melihat pecahan-pecahan cermin bersudut itu. Masih ada pecahan cermin besar yang menempel di bingkai, semuanya sebesar telapak tangan. Di cermin yang retak, Dun Smith dengan jaket anti-angin hitamnya sedang berlutut di samping mayat Kenley, melakukan sesuatu. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Matanya yang abu-abu tampak dalam, dan sudut bibirnya ternoda darah merah. Darah merah tua. Tanpa berpikir, Klein berbalik, meninggalkan sisi pintu, dan menyandarkan punggungnya ke dinding. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.